Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Risma N. Rahmawati. Di video kali ini, aku bakal cerita-cerita ke kalian tentang komponen penilaian dalam skripsi. Gimana nih, sampai mana skripsi dari teman-teman mahasiswa semuanya? Apakah teman-teman sudah siap untuk ujian atau masih memulai? Nah, bagi semuanya yang sudah memulai atau teman-teman yang mau ujian, perlu banget nih teman-teman tahu sebetulnya ketika nanti teman-teman ujian skripsi, sidang, komponen apa sih yang bakal dinilai oleh Dewan Penguji. Berdasarkan pengalaman aku nih ya, waktu aku S1, S2, dan sekarang aku juga kuliah di S3 di salah satu universitas dan juga pengalamanku sebagai dosen, ada beberapa komponen yang memang itu menjadi penilaian ketika teman-teman sidang skripsi. Tapi sebelum aku ngobrol-ngobrol itu semua ke kalian, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat untuk membuat video yang bermanfaat tentang kampus buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja ke komponen yang pertama nih. Komponen yang pertama adalah presentasi. Gimana teman-teman menyajikan hasil dari penelitianmu kepada Dewan Penguji, kepada pembimbingmu yang sudah membimbing selama 6 semester, selama 6 bulan atau 5 bulan atau 1 tahun. Karena setiap mahasiswa kan beda-beda, ada yang cepat nulisnya, ada yang lama, nggak apa-apa. Yang pertama tadi adalah presentasi. Bagus nggak? Runtut nggak presentasinya? Apalagi kan zaman sekarang, aku yakin banget lah anak-anak tuh kalau zaman sekarang membuat presentasi itu harus bagus. Layarnya bisa sangat menarik oleh Dewan Penguji, karena teman-teman kan bisa mencari tahu gimana nih slide PPT ku biar bagus. Oh, cari tahu di TikTok, cari tahu di YouTube, atau cari tahu di media sosial yang lain. Silahkan sekreatif mungkin sampai benar-benar tim penguji itu wow ya, terkesima dengan caramu menyampaikan hasil dari penelitianmu. Itu presentasi. Dan yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman presentasi begini, jangan sampai kamu presentasinya loncat-loncat gitu loh ya. Loncat-loncat itu maksudnya gimana? Jadi ketika teman-teman presentasi ke Dewan Penguji, teman-teman harus runtut. Apa sih yang harus dijelaskan pertama kali? Misalnya yang pertama teman-teman harus menjelaskan judul. Setelah judul, teman-teman ke latar belakang masalah. Kenapa memilih penelitian itu? Alasannya kenapa? Oh, berdasarkan fenomena sosial atau fakta nih. Faktanya apa? Masalahnya apa? Kemudian setelah teman-teman jelasin latar belakang, teman-teman bisa ke rumusan masalah. Setelah teman-teman menyajikan latar belakangnya, kira-kira ini Bu, A, B, C. Ini Pak, A, B, C. Kemudian teman-teman mau ke rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, kemudian mungkin teman-teman ke landasan teori, setelah itu teman-teman ke pembahasan, setelah itu kesimpulan. Jadi jangan sampai ketika teman-teman menjelaskan ke Dewan Penguji, teman-teman itu loncat-loncat. Karena pengujinya bakal bingung loh, ini kok rumusan masalah, latar belakang, teori, kemudian simpulan, kok ke pembahasan. Kan jadi pola pikirnya kan nggak runtut, akan bingung sendiri. Teman-teman juga akan bingung, Dewan Penguji juga akan bingung. Ya, walaupun presentasi ini bukan satu penilaian poin paling tinggi, tetapi presentasi itu menjadi penting. Ketika kamu menyampaikan dengan jelas, tidak ada kalimat yang ambigu, nggak tremor gitu ya, nggak tremor. Walaupun nggak bisa dipungkiri ketika kita ujian, aku dulu juga gitu, dredeg ya bahasa Jawanya atau gemeteran lah istilahnya. Tapi kita harus tahu gimana caranya mengendalikan diri kita sendiri biar nggak grogi-grogi banget lah. Ya grogi, tetapi nggak kelihatan banget ya groginya. Harus meminimalisir ketakutan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jadi penilaian jelas teks dari skripsimu itu, entah penelitian kualitatif, kuantitatif, secara lapangan ataupun hanya tekstual, tapi teman-teman juga harus membuat skripsi dengan baik. Yang akan menjadi penilaian oleh Dewan Penguji, terutama dosen pembimbingmu, kalau S1, S2, S3 promotormu atau co-promotormu, ya pasti jelas dong teks yang sudah teman-teman buat. Apakah antara judul kemudian dengan penelitianmu dengan teks yang sudah teman-teman kerjakan ini sinkron? Jangan-jangan misalnya judul dan pembahasan dan juga teorinya nggak sinkron. Nah, hati-hati ya, ini jangan sampai seperti itu. Jadi buatlah teks skripsimu dengan sungguh-sungguh. Aku yakin kalau teman-teman itu nggak joki-joki skripsi, teman-teman itu betul-betul ngerjain sendiri, teman-teman pastilah bisa menyajikan teks dengan sangat baik. Nggak mungkin kok ketika teman-teman itu mengerjakan sendiri, kemudian teman-teman kebingungan. Ya pasti ada kebingungan karena efek gugup tadi. Tetapi secara keseluruhan, yakinlah pada dirimu bahwa kamu tuh bisa menyajikan suatu hasil penelitian ilmiah dengan baik. Itu
komponen yang kedua ya. Kemudian komponen yang ketiga, penilaian apa aja sih Kak yang membuat kita itu bisa lulus atau nggak lulus, atau ketika kita sidang skripsi yang dinilai oleh dosen pembimbing atau dewan penguji itu apa sih? Nah, ini nih. Nah, yang ketiga itu adalah cara menjawab. Biasanya kan ada dewan penguji tuh 3, 4 yang salah satunya atau salah duanya, salah satunya atau keduanya itu adalah pembimbing kamu, karena kampus itu kan beda-beda, ada pembimbingnya cuma 1, ada yang 2. Nah kalau S3 itu ada yang 3, ada yang 4, lain-lain. Nah di antara dewan pengujimu itu pasti ada dia seorang pembimbingmu ya, dia adalah pembimbingmu, tapi ada juga yang bukan pembimbingmu. Beliau yang ahli di bidang yang memang sedang kamu lakukan penelitian. Cara menjawabmu ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, poin yang sangat penting. Nah, teman-teman ketika memberikan jawaban kepada dewan penguji, jangan sampai keluar dari konteks atau keluar dari penelitianmu. Beliau pertanyaannya, penelitian jenis apa nih? Kualitatif atau kuantitatif? Nah, kamu melenceng jauh. Kemudian beliau tanya, kenapa Mas Mbak mengambil masalah itu? Nah, teman-teman bingung mau menjawabnya seperti apa. Jangan sampai seperti itu ya, karena persiapkan dirimu itu sebelum teman-teman sidang skripsi. Pasti kan sudah ada jadwal ketika teman-teman sidang. Jadi kan milih jadwal nih, kapan nih kita bisa sidang skripsi, dosen kita kapan nih bisa longgar, kita matchingkan jadwal dulu. Nah, teman-teman masih ada waktu kok untuk belajar, untuk membaca lagi. Dan kalau aku dulu sih skripsi milikku atau tesisku dulu aku lempar bukan, tapi minta tolong bestie teman baca. Tolong nih baca skripsiku. Kira-kira ada kalimat yang ambigu nggak? Kira-kira ada kesalahannya nggak? Atau ada kalimat yang aneh nggak? Karena ketika ada kalimat yang aneh itu akan menjebak nanti ketika dosen itu membaca teksmu dan beliau bingung. Ini maksudnya apa kalimat anak ini? Ketika beliau bingung, beliau akan menanyakan dan kamu sendiri yang membuat ini ya, yang membuat penelitian juga bingung. Waduh, bahaya banget nih teman-teman, jangan sampai seperti itu. Jadi aku minta tolong temanku, bestiku, teman dekatku baca dulu. Nanti ketika kamu mau sidang, aku juga akan baca skripsimu, kita saling bantu. Itu sangat penting banget kok. Jadi bestie itu bukan hanya kita main sana, kita main sini, kita nongkrong sana, nongkrong sini, tapi bestie itu juga manfaatkan sebagai teman diskusi kamu lah, ibarat kata begitu. Nah balik lagi ya, yang ketiga, cara menjawab kamu, jangan sampai kamu gemeteran dan menunjukkan bahwa kamu tidak ada kesiapan dalam ujian atau saat sidang skripsi. Usahakan berdoa, minta restu orang tua, baca lagi skripsimu, kemudian apa aja yang penting kamu siapkan, pasti teman-teman bisa menjawab. Nggak ini kok ya, dosen pembimbing atau dosen penguji itu tidak seperti yang teman-teman pikirkan. Aduh menakutkan, killer, jangan-jangan aku nanti ini ya, ibaratnya mohon maaf ya dibantai habis-habisan atau nggak ketolong. Udah nih nggak ketolong. Beliau ini kalau di kelas atau kata-kata kakak tingkat tuh serem. Aduh nanti kalau teman-teman banyak aduh atau takut-takutnya malah menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Yuk bisa yuk gitu ya. Yuk aku pasti bisa. Ketika teman-teman sudah menanamkan itu pada dirimu, udahlah pasti bisa lancar dan juga lulus. Kemudian penilaian yang keempat itu adalah sikap. Sikap apa nih Kak ya? Jadi sikap yang bakal dinilai oleh dosen pembimbing dan juga dewan penguji itu adalah sikap ketika teman-teman konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah ini pasti dosen pembimbingnya ya yang menilai, bukan orang lain. Kemudian sikap ketika teman-teman sedang sidang. Ada nih mahasiswa yang ketika sidang itu begini atau enggak menunjukkan rasa hormat, tidak menunjukkan rasa siap, tidak menunjukkan apa ya, kayak istilahnya nyepelein banget nih sama dosen pembimbing. Kenapa sikapnya begini? Enggak mungkin. Tapi enggak mungkin juga ya kalau sidang skripsi itu teman-teman bakal begini ya, enggak ya, pasti begini. Tapi ada kan orang itu yang kayak panik, kemudian teman-teman menunjukkan gestur yang aneh-aneh lah pokoknya. Nah itu dihindari, jangan sampai, karena sikap ini menjadi poin penilaian ketika teman-teman sidang skripsi dan nanti akan menentukan lulus nggak nih mahasiswa ini ya. Oke. Nah ini yang teman-teman itu harus tahu. Jangan sampai teman-teman itu plagiasi. Ketika teman-teman plagiasi penelitian yang sudah ada sebelumnya, aku pastiin teman-teman nggak bakal lulus. Apalagi presentasinya banyak gitu ya. Karena dulu waktu aku kuliah S1, ada tuh teman aku
kabar-kabar nih, walaupun aku udah lulus, tapi kan namanya kita kan satu angkatan, satu grup itu ada kabar-kabar tentang si ini gimana nih, si Anu gimana, udah lulus belum. Nah, ada salah satu temen aku yang ternyata ketika sidang itu tidak diluluskan, kemudian malah dikeluarkan dari kampus di DO. Kenapa kak? Karena ternyata 90% dia plagiasi atau kopas pekerjaan yang sudah ada atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini yang harus teman-teman hati-hati dan harus teman-teman hindari. Setiap kampus itu ada kebijakan plagiasi masing-masing berapa persen. Misalnya boleh kok kita melihat penelitian yang lain 15-20%. Nanti kan dicek Turnitin plagiasinya seberapa banyak nih anak ini. Oh, ini udah lebih nih dari 40%, 50%. Wah, waspada. Apalagi teman-teman 70%, 80% atau sampai 100%, jelas pasti akan ketahuan oleh kampus kalau teman-teman plagiasi, dan sudah nggak ada maaf tuh. Kalau teman-teman plagiasi itu nggak ada maaf dari kampus, akan mencoreng nama kampus, sudah nggak lulus, teman-teman bakal di DO. Aduh, jangan sampai seperti itu. Aku harap teman-teman yang dengerin video aku kali ini, silahkan teman-teman mengerjakan skripsimu dari awal. Nikmati prosesnya, nikmati perjuangannya, karena ini bakal jadi kenangan manis ketika teman-teman sudah lulus. Anggap aja, bismillah, ini adalah salah satu perjuangan aku menuju kesuksesan. Teman-teman jangan takut, karena kan teman-teman itu kan sudah bimbingan dengan ahlinya, dengan dosen pembimbingnya, satu atau dosen pembimbing yang memang ahli, yang sudah membimbing teman-teman sejak awal sampai dengan teman-teman akhir bisa sidang. Jadi jangan pernah takut. Ketika teman-teman mengerjakan sendiri, udahlah, pasti lolos. Kalau ada kesalahan kecil, revisi-revisi itu kan udah hal biasa. Dan jangan takut dengan pertanyaan-pertanyaan oleh dosen. Karena ketika teman-teman mengerjakan sendiri, teman-teman pasti ingat. Yakin ya. Oke, jadi itu tadi beberapa komponen yang memang menjadi penilaian pada akhirnya teman-teman nanti lulus nggak nih ya, lulus nggak kuliah S1 atau S2-nya. Kalau boleh aku ulangi, yang pertama tadi adalah cara presentasimu dan PPT-mu bagus nggak. Yang kedua, teks dari penelitianmu, skripsimu atau tesismu atau disertasimu itu akan menjadi penilaian dari Dewan Penguji dan juga dosen pembimbing. Kemudian yang ketiga, cara menjawabmu. Kamu cara menjawabnya lancar atau enggak nih? Kemudian yang keempat adalah sikapmu ketika dengan dosen. Santun enggak, sopan enggak, saat bimbingan maupun saat sidang skripsi. Kemudian yang perlu dihati-hati dan digarisbawahi, teman-teman jangan sampai plagiasi. Karena bakal tidak lulus dari kampus. Setelah teman-teman sudah berjuang, teman-teman sudah melalui perjuangan mengerjakan tugas selama 3,5 tahun, ataupun 4 tahun, ataupun 5 tahun, macam-macam ya. Jangan sampai teman-teman itu dinyatakan tidak lulus hanya karena teman-teman plagiasi dari penelitian yang sudah ada. Nah, itu tadi yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga apa yang aku sampaikan ke kalian semuanya bermanfaat dan bisa membuat teman-teman semangat. Nah, saksikan video aku selanjutnya, video-video aku yang lain. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.